Saya mohon sebesar-besarnya ya, sebelum saya sampai ke inti bahasan, bagi yang akan berangkat haji, tolong ingat nasihat saya ini. Tolong jangan antum, maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan, sia-siakan ya, kepercayaan Allah ini tanpa memaksimalkan nilai ibadahnya, karena tidak setiap waktu antum bisa berhaji. Ya, tidak mungkin dan belum tentu tahun depan bisa mendapatinya lagi. Jadi kalau punya kesempatan sekarang, sebelum berangkat maksimalkan. Dan tolong yang punya usaha di KBIH, punya travel, demi Allah saya katakan, tolong jangan zalimi ya saudara-saudara kita yang akan berhaji. Ya cuman sekedar orientasi dunia saja, untuk apa? Kasihan ada yang jual sawah, jual kebun, jual macam-macam, sampai sana jadi keliru ya. Saya suka bersedih, saya kan tugas pernah itu 2010 di sana. Untuk tawaf saja banyak orang ketakutan tidak sah tawafnya, tapi membebani diri sendiri. Ya, tawaf itu kan doanya yang sunnah cuma 2. Yang pertama dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Yang kedua dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Itu pun doanya sudah kita hafal, jangankan yang mau haji, yang belum haji aja sudah di dalam kepalanya. Bukan di luar kepala, di dalam kepala. Ya, dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, hafal kita, bahkan punya istilah sendiri yang orang Arab aja nggak tahu itu. Lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, apa istilahnya? Tuh, sapu jagat, orang Arab aja nggak tahu. Cuman antum yang tahu, doa sapu jagat. Doa jagat nggak ada sapunya, doa sapu nggak ada jagatnya, antum aja. Orang Arab nggak tahu. Ya, doa yang sunnah cuman itu, tapi itu ada kisahnya. Yang kalau Anda kerjakan dengan benar, ini kan asal mulanya. Kenapa sampai Makam Ibrahim? Karena ada kisah, ini di esensinya, ada kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang mempraktekkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kisahnya nanti ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 76 sampai ayat 80. Ketika itu dipraktekkan, maka makna subhanallah bukan cuma bicara, tapi dipraktekkan isinya. Dan tidak mudah itu, sampai dijauhi orang tuanya, sampai diusir dari kampungnya, ada yang dibakar dan sebagainya. Tapi dipraktekkan subhanallah, alhamdulillah dipraktekkan, la ilaha illallah dipraktekkan, Allahu akbar dipraktekkan. Apa yang terjadi? Ketika Anda bisa mengerjakan ini, maka Nabi Ibrahim diberikan karunia oleh Allah yang kata manusia mustahil mendapatinya. Rahasianya dari Quran surah 19 dari ayat 49 sampai ayat ke-50. Wa wahab falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi, lihat kalimatnya, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan ketika Nabi Ibrahim bisa mempraktekkan inti kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lantas meninggalkan semua kebiasaan kaumnya yang menjauh dari Allah, maka kami anugerahkan hal yang mustahil menurut makhluk kebanyakan. Beliau yang punya istri namanya Sarah, diponis secara medis tidak mungkin punya keturunan, tidak akan punya anak. Mohon maaf, secara klinis diponis monofos dan mandul, sudah tidak punya harapan. Tapi ketika bisa mengerjakan kalimat-kalimat tadi, diamalkan isinya, bukan sekedar dikatakan, maka kata Allah, wahabna lahu Ishaq, kami tetapkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan itu, dia bisa mengandung dan melahirkan. Sampai kaget itu. Ada di Quran surah ke-51 ayat 24 sampai ayat 30-nya. Ada. Jadi sesungguhnya, kenapa kemudian Anda diminta meniru itu dari Hajar Aswad? Segelap apapun kita, seburuk apapun masa belakang kita, yang punya menghitam barangkali dengan banyak dosa, terbuka peluang untuk kita mengamalkan kalimat tadi. Hajar Aswad itu apa artinya? Batu hitam. Memang tadinya hitam? Apa tadinya? Putih. Kenapa jadi hitam? Karena dosa manusia. Bapak Ibu manusia bukan? Mungkin karena dosa Anda yang menyumbang itu jadi hitam. Mungkin karena dosa kita yang menyumbang itu jadi hitam. Makanya ketika orang menatap Ka'bah dengan imannya, dia datang membawa kesalahan, itu bisa menangis. Kenapa? Karena tiba di situ rahmat Allah diturunkan. Ayo kamu segelap apapun dalam hidup, sebanyak apapun punya dosa, ayo bersimpuh kepada Allah saat ini. Anda bisa menangis. Ketika itulah sadari apa yang salah. Mungkin karena Anda kurang subhanallah, karena Anda kurang alhamdulillah, karena Anda kurang la ilaha illallah, karena Anda kurang Allahu akbar. Ikuti dulu jejak Nabi Ibrahim. Ketika Anda bisa ikuti itu, kenapa akhirnya sampai Makam Ibrahim? Ketika Anda bisa kerjakan itu, maka Allah buka peluang. Mau minta apa sekarang? Jangankan yang biasa, yang mustahil pun seperti Nabi Ibrahim mengalaminya, saya akan kabulkan. Makanya Anda boleh meminta di saat itu dari Makam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani, minta sebanyak-banyaknya. Boleh pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab. Ini saya suka kasihan kadang-kadang karena takut tawafnya itu tidak sah, akhirnya buka buku, muter lagi. Pertama ini, kedua ini. Salah sih tidak. Cuman apa yang diminta bukan sesuai dengan apa yang diperlukan. Jangankan diperlukan, paham aja enggak. Di apa yang dibacakan tidak dipahami. Bagaimana permintaan itu bisa dikabulkan dengan baik, sedangkan Anda pun tidak paham apa yang dibaca. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah dibaca-baca, lupa berapa putaran. Itu sering terjadi.
Jadi saya mohon sebesar-besarnya coba belajar dengan baik. Akhirnya kenapa kemudian di Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad dikembalikan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena sifat manusia itu cenderung banyak punya keinginan. Jadi kalau disuruh minta. Sedangkan apa yang diminta itu belum tentu dibutuhkan. Silahkan cek, Bapak kalau punya sepeda, mau minta apa? Motor. Sudah punya motor, minta apa? Sudah mobil? Masya Allah, kapal, pesawat, luar biasa. Baik, punya garasinya. Mau disimpan di mana tuh? Itu manusia. Ya, punya sepeda aja, sering dipakai untuk olahraga, pada subuh. Ke masjid belum pernah dipakai. Di Anda saja yang punya sepeda belum bisa mengantarkan Anda untuk beribadah kepada Allah, sudah mau minta motor.